suatu suatu website yang menyediakan layanan di mana kita bisa melakukan exam di sana ya. Jadi kalau saya sendiri biasa kadang ambil tengah malam itu, jam-jam 12 malam karena kalau kita jam 12 malam di sini itu pagi ya untuk waktu Amerika ya, untuk waktu eh, luar negeri. Nah, kemudian kalau untuk syaratnya sendiri di dalam mengikuti exam, tentu saja Anda harus punya vouchernya terlebih dahulu ya. Jadi nanti misalkan eh, Anda ingin melakukan examnya itu secara online misalkan ya, nanti dikirimkan voucher, kemudian vouchernya itu nanti kita redeem. Ya, vouchernya itu nanti kita redeem lewat percent view. Kemudian nanti kita tinggal pilih jadwal ya. Ini kalau online ya. Ini kalau online. Ya. Kita redeem dulu vouchernya, baru nanti kita tinggal cari jadwal ya, jadwal untuk pelaksanaan examnya itu sendiri. Gitu. Jadi misalkan examnya itu dilakukan di weekend gitu, misalkan di malam hari ya itu. Ah, jadi yang perlu yang perlu Anda sekalian ketahui untuk mengikuti exam itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama tentu saja Anda harus bawa identitas. Jadi bisa pakai KTP atau bawa SIM, nah, itu sebagai tanda pengenal. Sama ruangan yang Anda gunakan itu pastikan ruangan kosong. Ya, jadi kalau saya dulu pernah exam itu diminta kamar ruangan kosong, jadi bersih. Di ruangan itu bersih, nggak ada apa-apa, cuman ada satu meja dan satu kursi, sama ada koneksi internet. Dan tidak dibenarkan itu ada dalam ruangan itu ada jendelanya itu. Itu memang agak ketat ya kalau online ini. Ribet ya, Pak ya? Jadi ya harus ruangan tertutup, Pak. Nggak boleh ada jendela, nggak boleh. Cuman ada meja kita sama kursi udah, sama laptop kita yang nanti kita pakai. Jadi nanti itu untuk konfirmasinya kita diminta untuk foto ruangan itu dari kiri kanan, dari pojok kiri pojok kanan, dari bawah kiri bawah kanan. Kemudian kita diminta foto juga dari depan, dari belakang. Itu. Jadi disuruh ambil gambar seluruh ruangan itu. Eh, Nanti diminta untuk ambil untuk capture gambar seluruh ruangan itu. Ah, jadi kadang ini nanti diarahkan sama proktor. Jadi kan sebelum ujian itu ada wawancara dulu. Jadi ada tahap wawancara dulu. Nanti Anda ditanya-tanya terkait persiapan dan lain sebagainya. Kemudian nanti Anda diminta untuk apa? Memperlihatkan identitas gitu. Perlihatkan identitas. Jadi kalau saya berapa kali exam itu dapat orang India. Itu orang India banyak yang jadi proktor itu, dan mereka itu agak agak apa sih sebenarnya, agak agak ketat lah menurut saya, agak ketat itu mereka pemeriksaannya itu. Jadi memang betul-betul sesuai standar sih kalau saya melihatnya. Sesuai standar keamanan dalam ujian online itu. Jadi di atas meja kita itu bersih, tidak ada apa-apa itu, cuman cuman laptop doang gitu, sama kartu identitas itu, sama HP. Itu pun HP harus di off kan selama sesi pelatihan berlangsung ya. Nah, jadi untuk untuk online-nya itu sendiri nanti Anda disuruh download aplikasi. Jadi di download aplikasinya itu, kemudian ketika dijalankan aplikasinya itu nanti dia ambil satu layar. Jadi Anda tidak bisa buka selain aplikasi itu. Jadi cuman bisa lihat aplikasi untuk exam itu doang gitu. Jadi tidak bisa itu untuk lihat-lihat catatan, e-book dan lain sebagainya enggak. Jadi dan selama sesi ujian berlangsung itu tidak dibenarkan ada peserta yang off kamera ya. Jadi wajib on cam selama sesi exam berlangsung itu. Kalau kalau sampai off cam itu langsung di cancel biasa. Jadi
harus hati-hati sih kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit saja itu biasa di cancel tapi bukan dibatalkan, di cancel artinya di reschedule gitu, dicarikan lagi untuk hari yang lain itu. Jadi saya dulu sempat di reschedule gara-gara koneksi internet kurang bagus. Jadi koneksi internet harus bagus. Pernah di reschedule juga karena di ruangan itu ada lemari, ada apa. Jadi mereka mereka betul-betul maunya kosong ruangan itu. Makanya kadang karena ribetnya itu ujian online, kadang kita harus datang ke training center sih sebenarnya gitu. Cuman kalau saya sendiri karena saya jauh dari apa ibu kota kan saya di Kendari ya, Sulawesi itu. Saya ngajar di sini, dosen di sini. Jadi apa untuk cari training center itu terbatas sih. Kita harus ke Makassar. Nah, jadi kalau saya sendiri lebih senang online sih. Dan di rumah juga ada satu ruangan khusus untuk keperluan ujian gitulah, untuk dan lain sebagainya gitu. Ah, jadi kalau examnya itu sendiri nanti eh, 60-40 atau 70-30 lah. 60-40 yang jelas untuk soal teori itu lebih banyak daripada soal praktek gitu. Jadi kadang apa soal teorinya itu juga lebih banyak pilihan ganda gitu. Dia lebih banyak pilihan ganda. Jadi betul-betul inilah pemahaman gitu. Dan adapun lab itu ya kita tidak membangunnya dari awal gitu. Jadi apa sudah ada konfigurasi lah. Nanti kita tinggal menyesuaikan dengan konfigurasi yang ada. Dia minta komputer ini IP berapa, komputer ini IP berapa gitu. Ah, terus mana yang berapa IP gateway dan lain sebagainya. Tapi sudah di layar itu sudah ada semua, topologinya sudah ada, arsitekturnya sudah ada. Kita tinggal melakukan drag and drop untuk mengisi daripada setiap jawaban itu. Oh, cuma Itu jadi kita udah tinggal drag-drag aja, Pak ya. ya tinggal Nggak perlu login atau gimana gitu ya. eh loginnya cuma sekali doang ketika login ke aplikasi. Oh, jadi mungkin Jadi kan pas ya gimana? jadi kan Anda harus bikin akun dulu di Percent View. Nanti loginnya lewat aplikasi Percent View itu. Jadi bisa melalui akun kita di Percent View untuk login ke aplikasi sudah. Cuma loginnya sekali itu doang. Selebihnya Hmm. tinggal ikuti instruksi yang ada saja seperti itu. Itu walaupun kita training di training center, ntar untuk prakteknya tetap kita harus login juga ya, Pak ya. Iya, tetap harus pakai akun. Kalau Akun kalau kita ya. pengalaman saya sendiri, Ya, sekalipun di training center ya tetap kita harus punya akunnya itu karena nanti kan kelulusan kita itu selama mengikuti ujian nanti akan dikirim ke sana gitu ke akun Percent View itu, ke email itu. Jadi enaknya kalau exam ini dia hasilnya langsung kita bisa tahu pada saat itu juga gitu. iya lulus atau enggaknya ya. Ya langsung lulus apa enggaknya langsung kita tahu pada saat itu juga gitu. Jadi kita enggak penasaran karena setelah ujian 5-10 menit itu langsung keluar itu apanya hasilnya gitu. Dan sertifikatnya juga bisa kita langsung terima. Ah, jadi sertifikat ininya ya, apa namanya virtualnya gitu. Itu bisa langsung kita apa masuk ke Credly gitu, langsung kita klaim dari Credly untuk apa di ini untuk ditampilkan ke LinkedIn ya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa request juga sertifikatnya misal, tapi nanti ada biaya tambahan gitu. Misalkan kita pengen mau fisiknya terus dikirimkan ke rumah kita itu alamatnya itu bisa juga tuh. Tapi saya sendiri tidak pernah. Iya, Katanya ada biaya tambahan sih ya. yang penting ada Tapi soft saya copy-nya cukup aja sih, Pak ya. soft copy-nya udah cukup sama nomor Iya, serinya udah cukup itu. cukup betul betul. Kecuali kalau mau dipajang ya di rumah. Iya, beda itu. Eh, eh, eh. Jadi kalau eh, saya sendiri sih lebih suka online. Ya. Soalnya kita ndak repot-repot lah Nggak repot-repot ke ya. kalau ke training center kan yang harus cari tempat training center terdekat. Cuman enaknya kalau di training center itu koneksi udah stabil, Iya, udah betul. dipersiapkan komputer, ruangan dan segala macam. Iya.
Sedangkan kalau kita di rumah ya itu harus siapkan ruangan kosong. Iya Dan betul. saya kemarin itu sampai mempersiapkan dua dua alternatif sih cadangan. Misalkan kalau saya pakai Speedy ya home apa Indo apa IndiHome ya di rumah, saya pakai Mm-mm. IndiHome di rumah, sama saya pakai Paspor. pakai data ya, pakai data Telkomsel itu. Jadi dia itu ketat, harus koneksi itu harus 5 mega. Kalau tidak, kalau speednya ndak ndak sesuai dengan standarnya mereka itu kadang ditolak. Anda belum layak Mm-mm. ujian dulu gitu. Jadi kadang ada meterannya gitu. Kalau meterannya masih merah itu belum bisa. Meterannya itu harus hijau. Itu artinya Oh, iya. bandwidth kita itu artinya sudah sesuai lah dengan standarnya mereka seperti itu. Nah, mungkin saya bisa ini ya, saya share screen lah tentang tentang person view ini. Kebetulan saya juga lagi ada persiapan exam ini sekarang. Jadi jadi Pak Nugraha nanti tinggal buka person view dulu ya. Jadi kan nanti untuk vouchernya nanti di ini ya apa? Nanti kalau vouchernya sudah ada, misalkan sudah dikasih dari Mbak Ingrid, nah nanti tinggal di Mm-mm. redeem saja di sini. Di sini Anda tinggal di percent view ini tinggal tulis saja CCNA 200, Kisco CCNA gitu. Eh, eh, eh. Kisco System. Nah, nanti kita lihat itu ada pilihan apa saja di Kisco. Ada eh, exam ya. Ah, jadi nanti Anda apa login ya. Ada login di apa eh ini sih kalau saya lebih lebih suka dari sini langsung. Ini untuk yang berlaku untuk yang offline juga atau gimana? Apa cuma Online 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 aja? ini. Online ya, siap. Jadi tinggal ditulis saja perusahaannya. Misalkan Komtia, itu muncul. Ah, Ya. jadi kalau Cisco ya login Cisco gitu. Ini saya lewat Komtia. Terus nanti tinggal login. Ah, jadi nanti cari Kisco, misalkan jadi tadi Ini Kisco System, Komtia terus ini, nanti tinggal Pak, Komtia ini perusahaan apa, Pak? Komtia ini perusahaan cyber security. Oh, yang berkaitan dengan ujian ini, Cisco. Ini untuk sertifikasi security dia, yang Oh. Komtia ini. Oh, ini jadi Bapak hanya mencontohkan yang Bapak ya, yang Komtia ini. Oh Apa yang ya, untuk Cisco oh, ini? kalau Anda nanti loginnya di Kisco gitu. Cisco. Oh. Nanti ya Kisco System tadi. Iya. Heeh. Kisco System nanti Hmm. login. Terus nanti pilih login. Login ya. Hmm. Kan sudah punya akun di Netakat toh? Oh ya sudah Pak. Langsung login aja Keep Linux misalkan. Nah, ini nanti isi isi informasi personal. Misalkan Hmm. saya Stimik Catur Sakti Kendari, saya ngajar di sini. Yes. Ini kalau mau dapat informasi seputar Kisko lah, oke. Yes.
Are you Kisco employee? No. Uh, net academy student. Are you net academy student? Yes. Uh, do you work for Kisco or reseller? No gitu. Uh, sekarang nanti tinggal schedule schedule Hmm. exam. Schedule exam. Terus nanti tinggal cari misalkan ini kan ini kan Kisco Iya. Kisco Certified Network Associate kan. Schedule schedule. Mau mau ujiannya di mana? Apakah di testing center atau di online? Kalau testing center tinggal pilih testing center. Kalau online pilih on view. Ah, ini persyaratan yang diminta. Anda harus siapkan komputer, laptop, kemudian ruangan yang bersih, ya. Private room ya, private room should be distraction free ya. Jadi tidak ada distraksi dan eh, apa bersih lah gitu. Bersih dari apa distraksi gitu. Nggak ada poster, nggak ada dindingnya bersih gitu. Kemudian tidak ada ya pokoknya nggak ada apa-apa lah. Yang ada cuman meja dan kursi doang itu. Untuk persiapan exam itu. Kemudian Anda bawa ID ya, foto 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 foto, foto KTP sama KTP-nya ya, KTP sama SIM. Kemudian ini ya ujiannya harus tepat waktu gitu. Jadi sebelumnya ya 30 menit sebelumnya Anda sudah login gitu ke dalam person view-nya itu. Next. Nah, pilih. Misal di sini pakai English kan bahasanya. Pilih. Next. Ah, ini terkait agreement ya. Ini yes aja lah. Ah, ya, jadi pas di pas di bagian ini checklist semua. Ini checklist semua. Ini checklist, checklist, checklist. Ah, agree. Ah, sebentar. Ini ada yang kelupaan. Ini checklist semua ini. Ini checklist semua, checklist. Agree. Ini proktornya pakai bahasa Inggris. Ini untuk proktornya. Proktor itu orang yang ngawasin kita nanti saat ujian. Ini cari waktu. Yes, that's right ya. Ini udah oke, udah benar. Kapan mau ujian? Misalkan situ mau ujiannya pas malam tahun baru gitu. Orang-orang orang-orang pada orang-orang pada tahun baru kita exam gitu. Orang-orang pada bakar sate ya. Bakar sate kita bakar bakar Ya. ada ya oke. Ayolah. Mau mau apa ini? Mau 12 apa 24 jam gitu kan. Misalkan kalau 24 jam pilihan waktu berarti kalau jam 14.00 ya berarti jam 2 siang gitu. Ya ini format waktu ini. Saya lebih suka pakai PM. Terus tinggal pilih. Ini tinggal pilih mau examnya kapan. Ah, Mau examnya kapan kan? Examnya saya di sini mau tanggal 31 Desember. Ah, ah, terus dia minta eh, harga ya, 300 $. Tapi ini Anda tidak perlu isi karena kan nanti tinggal masukkan voucher. Nah, kalau sudah sampai di sini udah langsung proses saja. Tapi di tahap berikutnya nanti langsung masukkan ini vouchernya. Ah, Nanti tinggal masukkan vouchernya di sini. Nah, tinggal masukkan voucher. Jadi vouchernya itu nanti dikasih sama penyedia dari penyedia training ini. Gitu. Kalau memang ada exam kan.
Nah, Hmm. jadi nanti tinggal masukkan voucher, next, udah. Nanti Anda terima email untuk jadwal pelaksanaan ujian. Oke, oke, Itu oke. doang sih tahapan-tahapannya. Siap, siap. Termasuk yang offline apabila Ah, memang saya dikasih voucher, nanti saya pilihnya yang ya, training center itu ya. ya boleh, boleh Ya, training center, boleh online ya, ya. Jadi nanti ya, pilih training center, cari lokasi yang terdekat. ya, Kan ada pilihannya tuh, mau itu kan mereka udah punya database-nya, mereka udah punya apa? Database-nya seluruh training center yang ada di Indonesia itu. Misalkan penjenengan pilih Surabaya, Surabaya udah ditampilin semua tuh. Mau di lokasi mana aja itu nah, tinggal tinggal dipilih gitu. ya, betul. Heeh. Jadi nanti setelah penjenengan isi untuk apa namanya examnya itu, nah itu nanti dicek di email. Itu di email nanti ada konfirmasi masuk itu dari person view. Jadi tinggal tulis saja person view kayak itu. Ah, setelah regis ada email masuk. Nah, di situ kita bisa lihat jadwal exam kita. Nah, ini ah, kalau saya itu seperti ini. Kebetulan kan saya mau exam. Nah, nanti isi emailnya seperti ini dari pihak Kisko. Oh, saya mau examnya tadi nanti tanggal 6 Desember 2023. Terus durasi waktunya 240 menit gitu. Tapi kalau CCNA kayaknya 120 deh. 1 jam seratus doang. dua puluh menit. Berarti 2 jam doang Pak ya? Ya, 2 jam lah dia. Kalau 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 yang saya ikuti kan ini yang intermediate lah dia. Berarti Makanya 4 jam ya durasi Pak? ya 4 jam. Wis. Ini ujian yang saya ikuti ini cyber security analyst ini. Hmm, CAISA Plus. SA plus. Ya, CAISA Plus. Ini udah gitu eh Wah, 4 jam ini. luar biasa. Uh, uh. Jadi misalkan kalau penjenengan udah apa namanya? Penjenengan udah lulus itu nanti langsung masuk ke dashboard itu untuk sertifikatnya itu. Ada ya Ah, di jadi akun kita ya? di akun kita itu langsung masuk gitu. Langsung masuk di situ di akun kita. Ah, ah. Jadi ini nanti di ini apa diperhatikan jadwalnya itu karena kadang eh, apa namanya itu itu dulu saya pernah kebalik-balik itu saya lupa ternyata saya pilih jadwalnya PM AM PM itu beda loh. Heeh, betul. Eh, AM sama PM beda. Dulu saya kiranya siang, ternyata malam udah lewat gitu. Karena saya pikirnya PM 0200 PM Iya, itu kan ini malam. malam. Ternyata Hmm, siang waktu lewat sana. gitu. Jadi ini harus hati-hati lah terkait banyak yang terkecoh masalah waktu itu AM PM itu. Jadi harus dikonfirmasi ulang lagi lah. Ah, jadi kalau sertifikatnya itu nanti bikin akun di Credly juga, di Credly. Jadi Harus sertifikat kita itu kan nanti bisa di ini ada pilihannya di Kisko untuk masukin akun Credly. buat apa itu Pak? Jadi Tujuannya Pak? Credly ini untuk nampung sertifikat kita. Jadi Tujuan. sertifikat-sertifikat kita yang sudah certified yang udah lulus ya, masukin di Credly biar mudah untuk share-nya ke ini ke LinkedIn, LinkedIn. ke Oh, akun-akun sosial media gitu. oh gitu. Uh, Jadi mudah untuk share-nya ke LinkedIn sih. Kalau saya buat LinkedIn untuk portofolio sih itu. Iya, iya Pak. Ah, tuh. Sebentar. Ini jaringan cukup lambat. Ah, atau saya bisa langsung dari persen view saja lah. Ah,
Komtia. Ini. Jadi sama aja sih. eh Misalkan, jadi nanti masuknya ke, jadi sertifikat kita itu enggak dikirim di email ya. Dia enggak masuk di email sertifikat kita. Sertifikat kita itu masuknya ke dashboard dari apa namanya? Dashboard dari ini tadi, Kisco tadi. Ya, Itu berapa hari, Pak? ya, ya, gimana, Mas? Itu berapa hari masuk sertifikatnya? Hari Oh, itu udah juga. satu, 1 2 jam udah keluar dia. Ya, paling lama 2 jaman lah. Ah, ah. Paling lambat itu 2 jam lah. Jadi kadang di email itu udah dikirimkan kok linknya untuk masuk ke dashboard untuk mendownload Cisco. sertifikat. Ya, Hmm. Dikirimnya di via email kan dia? ya. Makanya di checklist tadi tuh semua pemberitahuan lewat email gitu, biar biar Iya. kelihatan, biar biar kelihatan semua kan gitu. Ah, ini, ini certification. Jadi masuknya di dashboard di Kisco itu ada certification, terus nanti ada di sana beberapa apa sertifikasi yang Anda sudah lolos gitu. Ah, Nah, misalkan ini contohnya ya. Nah, ini sertifikatnya udah ada, udah ready, bisa kita download PDF. Itu. Langsung ke download itu. Ah, ini yang untuk CNVP ya, Network Vulnerability Assessment. Nah, ini. Kalau di Komtia saya udah 4 sertifikasi saya di Komtia tuh. Ah, sama 5 sama yang akan saya ujiankan di Desember nanti ini. Jadi bisa di-download ini PDF sertifikat, klik aja tak langsung langsung ke download dia. Ini. Jadi dia formatnya PDF. Nah, seperti ini. Oh gitu, Pak. Heeh. Jadi sertifikatnya itu ada ininya, ada apa ID-nya. Ini kalau dicek di situs resminya Komtia itu pasti ada sertifikat kita ini pasti ada gitu. Kalau kalau ini sertifikasi untuk vulnerability assessment ya, untuk asesmen celah keamanan jaringan komputer. Ini. Ini yang sertifikasi ini CompTIA Security Plus. Jadi begini dia. Kalau Kisco itu enggak salah seperti ini dia. Oh, Pak, Pak pengguna Kalau Cisco-nya. kalau Kisco itu sebentar ini sepertinya di Facebook saya ada tuh. Ah, ah, Kisco itu seperti ini. Sertifikatnya dia seperti ini. Mana? Jadi yang jadi untuk verifikasinya nanti bisa di sini verifycertiport.com. Itu. Ini nomor nomor seri sertifikasi kita gitu. Nah, ini yang dari CCST Networking. Kalau yang ini CCST Cyber Security ya ini. Cisco Certified Support Technician Cyber Security. Nah, itu. Ya seperti itu sih sebenarnya secara garis besar lah. Jadi nanti tinggal tinggal tunggu voucher, terus nanti tinggal di redeem, maka secara otomatis biaya voucher tadi yang $300 itu langsung ke ini apa namanya terdebit lah gitu. Dia langsung akan akan terlunasi gitu. Ah, Seperti itu. Jadi exam vouchernya ada berapa
ada 16 karakter kalau tidak salah ya. Kurang lebih sekitar itulah. Oke, bisa dipahami ya, Pak Iya, Pak. Galuh ya. Oke, oke kita masuk ke pembahasan soal ya. Nah, jadi skor lulusnya itu, jadi skor lulusnya kalau CCNA itu 800. 800. Berarti satu Hanya soal kalau bener ya, hitungannya berapa? eh, satu soal itu hitungannya dua kalau nggak salah, 2 atau 3 poin lah gitu. Oh, berarti Ah, jumlahnya banyak dong ya, Pak ya? ya tidak ini. Eh, eh, Cuma soal ujian eh, siskonya banyak ya? Cisco sisi ya enggak banyak sih. Enam- 60 apa objektif. Cari aja objektif objektif exam. Ah, CCNA 20301 objektif exam. Nah, nanti di situ dijabarkan berapa jumlah soal, kemudian berapa durasi waktu. Nah, ini ada keterangannya. Eh 120 menit. Ah, kita review saja exam topik. Ah, itu biasa udah cukup lengkap sih informasi di websitenya. Berapa jumlah soalnya, berapa durasi waktunya, berapa poin per soalnya. Jadi kalau ya hitung-hitungan lah, misalkan kalau skor standarnya itu 800 dibagi total soal, ya berarti satu soal itu berapa kan? Gitu. Sebentar, si loadingnya. Nah, Cisco CCNA 20301 objektif file tipe PDF. Cari file PDF-nya langsung lah. Ini. Ah, jadi 20301. Ya ini network fundamental presentasinya 20%, network access 20%, IP connectivity 25%, IP service 10%, security fundamental 15%, automation dan programming 10%. Nah, jadi misalkan ya hitung-hitungannya gini lah. Misalkan kalau 120 menit, 120 menit. Kalau jumlah soalnya itu sekitar 60 atau 70, ya kita bagi dua. Berarti satu soal itu bisa dapat 2 poin. Jadi nggak banyak soalnya, nggak sampai ratusan. Mbak. Seingat saya nggak sampai ratusan kalau itu soalnya. Jumlah ya 90 sampai 100. Ya 100 pertanyaan nah ini. 100. Ya, berarti kurang lebih satu soal itu ya ini number of question 90 sampai 100. Ya anggaplah 100 lah. Kalau 100 bagi 120 kan per soalnya itu berarti 1 menit. 1 menitan per lah berarti ya. soalnya itu ya ya Berarti 1 menitan lah untuk setiap soalnya itu. berarti prakteknya 40% ya, Pak ya? 60-40 berarti ya? Ya, ya 60-40 lah. Eh, Kalau misalnya kita belum habis soalnya, terus menitnya udah habis, itu dinyatakan tidak lulus atau dihitung per yang sudah disubmit, Pak? eh, Dihitung yang sudah disubmit. Jadi selesai tidak selesai nanti akan direkap jawaban kita.
Tapi kita harus submit dulu sebelum habis waktu kita submit dulu. Nah, jadi tidak ada minus, tidak ada minus. Yang dihitung yang soal yang benarnya doang gitu. Iya, maksudnya yang sudah kita kerjakan berarti sudah Ya, dihitung ya. iya, yang kita kerjakan dihitung gitu. Saya pikir cuma 60 soalnya. Banyak juga ya. 100 ya. Ya, halo, halo, ya, Iya, banyak juga 100 ya gimana Mas? soalnya ya. Ya Ya, soalnya banyak juga 100 ya. Saya pikir cuma 60-an. ya, Pak Galuh kresek-kresek ya jaringannya. Halo. Iya Pak, ada Pak. Ya saya pikir cuma 60 gitu. Ternyata 100 ya. Seratusan ya. Iya, ternyata ya segitulah. Ah, ah. Berarti yang 60 itu sisi ST itu. Sisi ST itu yang 60-an lah. Sesena berarti sekitar 100-an lah. Iya. Ini valid kan Pak ya? Infonya ya. Dari Cisco-nya ya. Iya, betul. Ya, kalau saya ini latihan soal udah ada, Mas ya, udah saya kirimin tadi di grup. Iya. Nanti Anda baca, kita sambil diskusi lah, sambil baca. Misalkan ada yang Anda tidak pahami di situ, bisa lah kita diskusikan di grup. Sama saya sambil nanti update lagi untuk videonya di channel YouTube saya gitu. Iya. Saya udah sementara record materi juga nih untuk materi Kisko ini karena nanti mau ngisi latihan lagi nih, mau ngisi training lagi tentang Kisko. Jadi nanti coba upload rekaman-rekaman materi saya lah. Nanti coba dinonton di sana. Jadi kalau saya sendiri nanti Anda pelajari semua lah soal yang ada di sini gitu. Ya sebagian besar adalah yang keluar. Halo? Iya Pak. Ya, sebagian Ada besar lah itu. adalah yang keluar. Ya, Ada yang ada keluar ya, Pak ya. tapi ada, tapi saya tidak bisa pastikan berapa. Yang jelas Iya. ada lah. Eh, yang jelas ada. Silakan nanti Anda pelajari dan jika ada kendala nanti kita bisa sambil diskusi dan saya nanti akan update juga untuk apa rekaman-rekaman materi untuk pengenalan tambahan ya. Jadi memang ini waktunya agak mepet Mas. Saya kadang ngisi training itu sampai 5 hari Mas. Iya Pak. Kadang 2 hari 6 hari. Artinya saya menurut saya tidak masalah. Cepat atau lamanya pelatihan itu tergantung dari ilmu yang kita tangkap itu. Kalau semakin bukan masalah cepat atau lama, berkualitas ilmu itu sih menurut saya. Seberapa besar kita bisa menangkap materi gitu. Dan yang paling ditekankan lagi adalah terkait konsep. Kalau dalam jaringan itu konsep jaringan komputer itu menurut saya sangat penting gitu. Ya, kalau kita tahu apa konfigurasi tanpa memahami konsep itu pasti nanti akan susah. Saya bisa pastikan itu akan susah itu. Ah, Kalau kita cuma tahu prakteknya, tidak paham konsepnya, ketika jaringan itu kita ingin kembangkan, jaringan itu ingin kita apa namanya scale kan, kita scale perlebar itu pasti akan susah karena kita sendiri tidak paham konsepnya. Kalau saya menurut saya pahami dulu konsepnya baik-baik, didalami, ah, dan ketika kita implementasinya nanti itu saya pastikan tidak akan susah. Begitupun juga misalkan kita diminta untuk apa untuk mengscale ya jaringan dari jaringan sederhana kita kembangkan menjadi suatu jaringan yang kompleks ya. Itu nanti tidak akan susah kalau kita betul-betul paham tentang konsepnya sih kalau menurut saya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Pak Kresna ya. Pak Alphonse. Pak Alphonse ini add saya di Facebook. Ya, siap Pak, iya nih. Oke, langsung saya confirm ya, Pak Alphonse. Siap. Oke. Gimana? Oke. Eh, 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 udah? ya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di siang hari ini ya. Sekaligus ini juga merupakan sesi akhir kita. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Galuh ya, Pak Kresna, Pak Alphonse
atas kesempatannya untuk mengikuti pelatihan kita ini ya. Jadi diharapkan nanti kita bisa ketemu lagi lah untuk di sesi pelatihan berikutnya. Kemudian selanjutnya saya kembalikan lagi ya kepada Pak Alphonse untuk eh, penyampaian berikutnya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Oke, Alphonse. terima kasih Pak Zulkifli. Saya mewakili Mbak Indi dan teman-teman dari Sinexis mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Pak Zulkifli mengisi training CCNA ini dari Senin sampai hari ini ya. Gitu. Terus saya juga mengucapkan terima kasih juga sama Mas Krisna yang sudah bersedia mengikuti training ini selama kurang 5 hari ini gitu. Iya Pak, sama-sama Pak. Mungkin ada beberapa kekurangan dari kita terkait informasi, mungkin ada beberapa hal yang belum terjawab dari kita untuk Pak Krisna nanti bisa langsung dikomunikasikan ke Mbak Indi ya. Iya Nah, Pak. Baik Pak. karena nanti beliau yang akan langsung kontak ke Mbak Indi, Mas Krisna karena memang kesibukan beliau itu akhirnya dia minta tolong saya untuk bantu di training online ini gitu. Kalau dari saya sih itu aja mungkin eh, yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu secara langsung ya gitu. Iya Pak. Bisa ngopi-ngopi bareng gitu. Mungkin kalau Pak Zulkifli ke Jakarta bisa hubungin kita bisa ketemu atau Pak Krisna lagi di sekitar Jakarta atau kita di sekitar Tangerang mungkin kita bisa ketemu gitu. Siap Pak, Semoga siap. kedepannya kerjasamanya bisa lebih berlanjut aja sih. Iya Pak. Dari saya sih itu cukup itu aja. Mungkin ada mau tambahan dari Pak Zul atau Pak Krisna? Nah itu aja sih. Kalau emang sudah selesai, saya rasa itu aja udah cukup. Yang penting ini di-record kan ya, yang terakhir Ya, ini ya. ini di record. Soalnya Di buat record. saya pelajari yang itu tadi pas milih ujiannya. Ya, siap. Nanti kita bisa komunikasi terus di grup atau bisa langsung japri ke Mbak ini juga nggak apa-apa Mas Krisna. Kalau Iya, misalkan siap. kesiapannya kapan, butuhnya apa gitu. Terus Ya, kan Pak Zulkifli udah ngasih banyak rekomendasi dari YouTube segala macam gitu. Mungkin ya nanti uh, mungkin Pak Zulkifli juga akan membantu ya sampai proses persiapannya Pak Krisna untuk uh, pelaksanaan Ya, sistem nanti pada saat eksam. ya, ya, ya. Harapannya kita bisa discuss lah. Ya, Kita discuss saja di grup terkait persiapan dan lain sebagainya ya. baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. dari Ya, saya, sama-sama Pak Krisna. itu aja Pak. Oke, Iya terima Pak. kasih Pak Zul, Ya, Pak Krisna. Salam ya, sehat, tetap sehat. Salam buat keluarga, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sip Pak. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi pamit ya Pak. wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak, izin. Terima kasih kasih. banyak Pak. Iya, Pak sama-sama. Kresna, Pak Alphonse, terima kasih.